Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan tetap semangat. Ingat, selalu menggunakan masker bila hendak keluar rumah. Rajin mencuci tangan, hindari kerumunan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran pada tema 7 subtema 1 pembelajaran 6 ini, yang pertama, dengan membaca dan mengamati teks bacaan, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Selanjutnya, melalui diskusi, kalian diharapkan dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi pangan bagi kehidupan manusia dengan runtut dan percaya diri. Lalu setelah mengidentifikasi teks bacaan, kalian diharapkan mampu menemukan kata yang berkaitan dengan teknologi pangan dengan tepat. Lalu setelah menemukan kosakata tentang teknologi pangan, kalian akan dapat menggunakan kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat rumpang dengan tepat. Yang kelima, dengan melakukan percobaan mengisi benda dengan air sampai penuh, kalian akan dapat menemukan volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Tujuan selanjutnya, dengan melakukan percobaan mengukur volume benda dengan menggunakan air, kalian dapat menjelaskan volume suatu benda. Lalu dengan menganalisis gambar, kalian dapat membandingkan volume air dengan tepat. Selanjutnya, dengan membaca teks, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi hal baik atau dampak positif dan hal tidak baik atau dampak negatif dari keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, melalui diskusi, kalian diharapkan mampu mengkonfirmasi pendapat mengenai hal baik atau dampak positif dan hal tidak baik atau dampak negatif dari keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir adalah setelah mengamati hasil diskusi, kalian diharapkan dapat menuliskan kembali hal yang perlu ditiru, yaitu dampak positif dan hal yang harus dihindari, atau dampak negatif dari keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Marilah kita simak pembelajaran ke-6 pada bagian pertama. Mari kita membaca. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Perhatikan gambar berikut beserta teksnya. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, anak-anak, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, sekarang mari kita berlatih. Coba kalian amati kembali teks pada paragraf terakhir yang tadi. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini.
Ya, yuk sama-sama. Nah, tadi kita dapat ketahui bahwa teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Apa itu? Tempe. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Itulah manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai. Silahkan kalian tuliskan dengan baik dan rapi. Selanjutnya, sekarang kalian melengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantu kalian menjawabnya. Perhatikan pilihannya, ada kata konsumsi, kata kedelai, kata teknologi, kata proses, dan kata suhu. Kita bahas sama-sama anak-anak. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Yang mana jawabannya? Ya, tentu saja teknologi pangan. Kita lanjutkan, bahan utamanya adalah kacang. Ya, kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, kata yang terakhir adalah tentu saja ya, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Kalian sudah menyelesaikan mengisi kalimat rumpang pada bagian ini. Kalian bisa mengerjakannya. Kita lanjutkan. Ayo kita mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Berikut ilustrasinya. Lihat, ada 9 buah gelas. Kemudian isinya dituangkan ke panci sehingga panci menjadi penuh dengan air. Nah, 1 panci yang terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan tersebut, artinya volume 1 buah panci setara atau sama dengan 9 gelas satuan. Ingat, volume 1 buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Nah, untuk lebih memahaminya, ayo kita berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang paling banyak. Ya, yang gambar pertama, gelasnya ada 3 buah. Yang gambar kedua, gelasnya ada 10 buah. Gambar yang ketiga, gelasnya ada 2. Gambar yang keempat, gelasnya ada 6. Dan gambar yang terakhir, gelasnya ada 1. Tentu kalian pasti bisa menjawabnya. Mana volume air yang lebih banyak jika dituangkan ke dalam panci? Ya, tentu saja gambar kedua. Ayo berdiskusi. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih.
Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Berdasarkan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, sekarang diskusikan dengan teman-temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Nah, berdasarkan bacaan yang tadi kita baca, dapat kita ketahui bahwa hal baiknya adalah akan memunculkan sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperluas wawasan. Itulah hal baik jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Tetapi tentu saja ada juga hal tidak baiknya. Apa saja? Ya, hal tidak baiknya bisa berbeda pendapat, bisa menimbulkan perang antar suku, antar teman, atau antar keluarga. Kemudian bisa memicu pertengkaran, bisa memaksakan kehendak dan tidak mau bersatu. Masih banyak lagi hal-hal lain yang tidak baik maupun hal yang baik yang bisa kalian tuliskan supaya kegiatan ini, wawasan kalian menjadi lebih lengkap lagi, menjadi lebih luas lagi. Nah, sekarang mari kita menulis. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang yang tadi. Nah, yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Berikutnya, ada berbeda pendapat. Selanjutnya ada perang antar suku. Memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, dan tidak mau bersatu. Nah, dari semua sikap-sikap tersebut, silahkan kalian diskusikan dan kalian kelompokkan. Nah, ini formnya untuk kalian kelompokkan, tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Kira-kira apa saja ya yang perlu ditiru dan apa saja yang perlu dihindari, silahkan kalian tuliskan. Nah, sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sedangkan sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, kalian bisa melanjutkan kegiatan ini bersama orang tua kalian di rumah dengan cara orang tua membimbing kalian untuk berdiskusi mengenai contoh-contoh sikap positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Maka yakin kegiatan ini akan lebih menyenangkan dan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Berikutnya, kita telah sampai di penghujung pembelajaran sub tema 1. Kalian telah mempelajari materi-materi dari pembelajaran ke-1, ke-2, sampai ke-6 hari ini. Nah, sekarang kalian berikan tanda centang pada kolom-kolom berikut yang juga ada di buku tema kalian.
Kira-kira nomor 1 mengetahui bahwa setiap orang punya sifat dan kebiasaan berbeda. Apakah kalian sudah menguasai materi tersebut? Yang kedua, memahami tentang luas permukaan benda. Apakah kalian juga sudah memahami? Jika poin-poin pada bagian ini kalian sudah memahaminya dan sudah menguasainya, silakan beri checklist untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan dari pembelajaran ke-1 hingga pembelajaran ke-6. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.